Anda kembali bersama kami di Good Morning. Sempat diterpa badai pandemi, puluhan perajin cangkul di Klaten, Jawa Tengah bisa bangkit dan bertahan. Puluhan pandai besi ini tetap setia membuat cangkul dengan beragam fungsi selama puluhan tahun. Wah, jadi fungsinya macam-macam ternyata Iya. cangkul itu ya. Sementara itu seorang pria di Malang, Jawa Timur ini juga berhasil mendapatkan penghasilan dengan melakukan atau dengan berkreasi terhadap onderdil bekas. Hasil karya ini bahkan sudah merambah pasar luar di Pulau Jawa. Suara palu terdengar nyaring saat beradu dengan besi bahan pembuat cangkul. Di Desa Padas, Kecamatan Karanganom, Klaten, Jawa Tengah, puluhan perajin cangkul masih setia dengan profesinya selama puluhan tahun. Membuat cangkul dipilih karena sudah menjadi usaha turun-temurun warga. Dahulu, 8 cangkul bisa diproduksi dalam sehari secara tradisional. Namun kini, 50 cangkul bisa dibuat dalam sehari. Cangkul pun kini tak hanya sekedar untuk bercocok tanam. Kalau sekarang kita membuat cangkul ada 2 model, satu untuk alokasi pembangunan atau infrastruktur dan yang satu untuk lahan pertanian. Cangkul-cangkul ini dipasarkan ke daerah sekitar Klaten hingga Kalimantan. Satu cangkul dijual seharga 40 hingga 60 ribu rupiah. Di masa pandemi, para perajin cangkul sempat mengalami kesulitan. Beruntung, kondisi tersebut sudah bisa dilewati. Di teras rumahnya, Haryanto berkreasi dengan onderdil bekas. Dengan telaten, warga Sawah Jajar, Malang, Jawa Timur ini membuat kerajinan pesanan konsumen menggunakan onderdil bekas. Awalnya, Haryanto adalah tukang las untuk kanopi dan pagar rumah. Sepinya pesanan membuat Haryanto harus putar otak agar penghasilan tetap masuk. Banyaknya onderdil bekas yang akan dibuang dari bengkel temannya memunculkan ide Haryanto untuk membuat karya seni. Ini yang banyak kan bengkel-bengkel motor. Alhamdulillah ada banyak teman bengkel motor. Beli atau gimana, Pak? Minta, terus terang saya minta. Kalau saya beli malah nggak dianu uangnya, nggak ditampani. Butuh waktu 1 hari penuh untuk mengerjakan satu pesanan kerajinan dari onderdil bekas ini. Satu karya Haryanto dipatok harga Rp50.000 hingga Rp750.000. Kerajinan buatan Haryanto ini sudah dikirim ke beberapa kota besar di Indonesia seperti Surabaya dan Makassar. Tim Liputan CNN Indonesia. Informasi selanjutnya nih, kita kalau mendengar kata kos-kosan itu pasti yang muncul di benak kita kamar kos gitu ya untuk mahasiswa ataupun karyawan gitu kan ya. Namun di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah nih ada juga yang unik kos-kosannya khusus hewan ternak sapi. Wah, sapi harus bayar berapa ya buat kos di situ ya? Yang bayar yang punya. Oh, yang punya bukan sapinya ya. Sapinya tinggal bobo. Dan tempat ini langsung disebut sebagai tempat kos karena hewan di sini pemiliknya ini beragam, mulai dari berbagai kota. Inilah kos-kosan sapi milik Muhammad Anis Fatoni yang berada di Desa Kudisari, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Gudang berukuran 12 x 8 meter yang berada di pojok desa ini disulap menjadi kandang untuk kos-kosan ternak sapi. Bersama adik kandungnya, pria lajang yang akrab dipanggil Tony ini merintis usaha kos-kosan sapi sejak 2 tahun silam. Sapi jenis mental milik para investor dititipkan untuk digemukkan dan dipantau bobotnya. Pengelola tempat kos sapi bertugas memberi makan, membersihkan, hingga menjaga kesehatan hewan ternak sapi. Karena saya melihat itu banyak orang yang pengen berternak sapi, tapi dia tidak mau ribet. Artinya di sini dia tidak mau nggak mau ribet menyediakan kandangnya atau menyediakan cara merawatnya, pakannya dan sebagainya. Makanya kita memberikan fasilitas itu untuk para investor yang pengen ngekosin sapi di sini. Itu saya seneng ngelola sapi itu, tapi berhubung saya tidak ada tempat, itu saya cari di browsing. Nah, itu ada kebetulan pas tempat yang baik itu. Karena saya sehari-hari saya itu sibuk.
tiap hari sibuk nyayur. Untuk biaya kos-kosan sapi, para investor dibebankan biaya sekitar Rp500.000 per bulannya. Sedangkan biaya pakan mencapai Rp40.000 per harinya, tergantung besar kecilnya sapi. Untuk mengembangkan usaha kos-kosan sapi, anak kedua dari 3 bersaudara ini memasarkannya melalui media sosial. Dalam waktu 2 tahun, total ada 25 sapi milik para investor yang dirawat oleh Tony. 8 ekor sapi merupakan milik warga Jabodetabek, Bali, Semarang, Yogyakarta, hingga warga Sumedang yang tinggal di Belanda. Investor mengaku mengkoskan sapinya karena terbentur waktu dan tempat untuk beternak. Trijoko Purnomo, Temanggung, Jawa Tengah. Ya memang beda banget ya, kalau di kos-kosan sapi tadi tuh kan sapi dikasih makan enak, mewah biar gemuk gitu ya. Emang untuk penggemukan. Memang untuk ya? penggemukan, tapi kalau kos-kosan orang kan kadang-kadang makannya mie instan mulu, kadang-kadang malah jadi kurus kan. Penghematan sebenarnya. Sebuah fenomena memang ya. Oke, kita beralih ke berita lainnya. Ini tentang fenomena Korean street food atau jajanan pinggir jalan Korea yang ternyata saat ini sedang menjamur di Indonesia, mulai dari tteokbokki, apa lagi ya? Odeng gitu-gitu, ramen gitu-gitu. Semua memang mengusung konsep mewah. Bahkan ada yang juga mengusung konsep kaki lima. Ya apapun konsepnya, karena memang yang namanya Korean food itu dengan banyaknya culture Korea yang masuk ke Indonesia jadi laku banget, laris banget gitu ya. Para pencinta drama Korea Selatan mungkin sudah tak asing lagi dengan street food ala Korea seperti tteokbokki, odeng, hingga corndog. Jajanan pinggir jalan khas Korea Selatan ini memang memiliki tampilan menarik yang terkadang membuat kita tergiur untuk menikmatinya. Tak heran jika demam drama Korea justru membuat banyak bisnis berbau Korea semakin diminati banyak orang. Salah satunya gerai kaki lima Hantok yang berada di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Dengan harga mulai dari Rp10.000, tempat ini menyasar pencinta Korea dari kalangan menengah ke bawah. Pemilik mengaku strategi tersebut ampuh. Terbukti gerai ini telah bertahan selama 3 tahun. Kita pernah paling tinggi rame di sekitar hampir 3 juta satu hari. Dan ini mulai dari sore, dari jam 4 sore sampai jam 10 malam. Kita pernah paling rame, sempat viral kan tteokbokki kita gitu, 3 juta sehari omsetnya. Peluang bisnis makanan memang menjanjikan, apalagi banyak kuliner viral bertebaran mendapatkan sambutan positif dari masyarakat. Penulis kuliner Kevindra Priyanto Sumantri memprediksi jajanan ala Korea tak akan cepat surut karena tren kuliner ini tak muncul sendiri. Ia membandingkan pada era 70-an kuliner fast food memiliki umur panjang karena masuk bersamaan dengan gerbong tren budaya barat. Sementara kalau kita bicara mengenai snack Korea, mereka itu muncul berbarengan dengan pop culture Korea lain masuk, musik, film. Nah, itu yang saya rasa akan membuat justru tren kuliner Korea ini jadi lebih panjang jadinya. Meskipun menu di restoran terkesan fancy, namun kuliner yang dijual di pinggir jalan justru cenderung lebih menarik perhatian. Selain harganya relatif murah, kuliner kaki lima atau street food selalu mudah untuk ditemukan. Menyicipi makanan ala Korea kini tak perlu jauh-jauh ke mall ataupun ke restoran. Menjamurnya budaya Korea ini juga membuat Korean street food seperti odeng dan kawan-kawan mudah ditemui di gerobak-gerobak pinggir jalan seperti ini. Bang, odeng satu ya? Tim Liputan CNN Indonesia. Sejumlah kejadian menarik terjadi saat perhelatan MotoGP Mandalika kemarin. Salah satunya adalah aksi pawang hujan yang sempat viral dan akhirnya menjadi perbincangan di media sosial. Informasi lengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetap di Good Morning.